Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 20140017. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pendekatan formalis dan substantif dalam sistem perekonomian. Terus di sini judulnya adalah sistem perekonomian. Sistem perekonomian. Nah, yang akan saya bahas yang pertama yaitu pendekatan formalis. Nah, pendekatan formalis ini merupakan pendekatan yang pertama sekali muncul dalam kajian antropologi ekonomi. Pendekatan ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap model fungsionalisme Malinowski pada pandangan Kula terhadap orang Trobriand. Sementara itu, ilmu ekonomi dianggap sudah menawarkan model penjelasan yang dapat memprediksi perilaku ekonomi dalam sistem kebudayaan Eropa. Nah, di sini dalam pendekatan formalis terdapat 6 ciri. Nah, ciri yang pertama yaitu pendekatan formal. Terkesan dengan hukum ekonomi yang dirumuskan oleh ilmu ekonomi neoklasik. Yaitu salah satunya dalil tentang gejala ekonomi sebagai fungsi dari kelangkaan sumber daya. Jadi ciri pendekatan formalis yang pertama yaitu pendekatan formal terkesan dengan hukum ekonomi yang dirumuskan oleh ilmu ekonomi neoklasik, yaitu salah satunya dalil tentang gejala ekonomi sebagai fungsi dari kelangkaan sumber daya. Nah, lanjut di ciri yang kedua, menempatkan antropologi ekonomi sebagai suatu studi tentang hubungan sosial dalam proses sosial pemanfaatan sumber daya ekonomi pada berbagai setting kultural. Nah, jadi ciri yang kedua yaitu menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan sosial dalam proses pemanfaatan sumber daya ekonomi pada berbagai setting kultural. Lanjut yang ketiga, yaitu mempunyai tujuan
untuk memanfaatkan pemahaman yang akurat tentang keragaman dan kompleksitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Lanjut ke ciri yang keempat, yaitu studi yang dilakukan bersifat abstoris. Yang dilakukan bersifat ahistoris, walaupun bukan antihistoris. Lanjut, ciri yang kelima yaitu meskipun bersifat analitis dan formal dalam orientasi kajiannya. Namun cenderung menerapkan prinsip abstraksi yang ciri yang terakhir yaitu menyorot gejala ekonomi pada tingkah laku individu dan motif yang mendorong tingkah laku tersebut. Ini adalah 6 ciri-cirinya. Saya bacakan ulang. Yang pertama cirinya, pendekatan formal terkesan dengan hukum ekonomi yang dirumuskan oleh ilmu ekonomi neoklasik, yaitu salah satunya dalil tentang gejala ekonomi sebagai fungsi dari kelangkaan sumber daya. Yang kedua, menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan sosial dalam proses pemanfaatan sumber daya ekonomi pada berbagai setting kultural. Yang ketiga, bertujuan untuk memanfaatkan pemahaman yang akurat tentang keragaman dan kompleksitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Yang keempat, studi yang dilakukan bersifat ahistoris walaupun bukan antihistoris. Yang kelima, meskipun bersifat analitis dan formal dalam orientasi kajiannya, namun cenderung menerapkan prinsip abstraksi. Yang keenam yaitu menyorot gejala ekonomi pada tingkah laku individu dan motif yang mendorong tingkah laku tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan substantif. Pendekatan substantif itu merupakan pendekatan yang lahir karena adanya keraguan akan penerapan teori neoklasik ilmu ekonomi pada fenomena ekonomi di masyarakat tradisional dan biasan.
Pendekatan substantif condong pada upaya untuk menghasilkan teori yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Salah satu pendekatan substantif adalah melihat gejala ekonomi dari proses pemberian makna yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Nah, terdapat 3 kesimpulan yang dapat diambil oleh para penganut pendekatan substantif ini. Nah, yang pertama yaitu aliran substantif beranggapan bahwa perekonomian tradisional dan peasan tidak memiliki lembaga eksklusif. Yang kedua, aturan dari organisasi ekonomi yang ada pada perekonomian masyarakat sederhana berbeda dengan ekonomi modern. Yang terakhir yaitu yang ketiga, perbedaan pada sistem ekonomi sederhana dan modern terdapat pada mekanisme ekonomi, institusi, atau lembaga ekonomi dan prinsip ekonomi. Nah, jadi ini adalah 3 kesimpulan yang diambil dari para penganut pendekatan substantif. Saya bacakan lagi. Yang pertama, aliran substantif beranggapan bahwa perekonomian tradisional dan peasan tidak memiliki lembaga eksklusif. Yang kedua, aturan dari organisasi ekonomi yang ada pada perekonomian masyarakat sederhana berbeda dengan ekonomi modern. Nah, yang ketiga, perbedaan pada sistem ekonomi sederhana dan modern terdapat pada mekanisme ekonomi, institusi atau lembaga ekonomi, dan prinsip ekonomi. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.